Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Isyantou dari jurusan Kimia, Prodi Kimia A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Yang pertama, kedudukan gas mulia pada tabel periodik unsur. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 18A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang berisi penuh, yaitu konfigurasi oktet duplet untuk helium. Gas mulia terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur-unsur gas mulia terdapat dalam keadaan bebas, tidak berikatan dengan unsur lain. Raves pada tahun 1898 diberi nama neon. Gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Namun karena komponen utama matahari dan bintang-bintang adalah helium, maka helium merupakan gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Jadi di antara gas-gas mulia tersebut hanya argon yang berada dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan produksinya dalam skala besar. Dalam hal helium, tersedia sumber pilihan lain, yaitu gas-gas alam di tempat-tempat tertentu yang mengandung sampai 2% volume helium. Neon, argon terdapat dalam udara kering dan di bawah kerak bumi, sedangkan kripton dan hanya terdapat di udara kering. Yang ketiga, isolasi gas mulia. Dalam gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisik. Ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produksi berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan helium dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 2000 atmosfer, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, dan sisanya 30%. Sisa udara yang mengandung helium dan neutron tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya ada sifat fisik. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari helium Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London. Gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Sifat-sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif, sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik, atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia, argon, kripton, xenon, dan kripton. Kereaktifan unsur meningkat dari argon ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan.
Xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung, dan kripton hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, kegunaan gas mulia. Helium merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Helium bisa digunakan untuk mengisi balon udara, dan helium yang tidak reaktif digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dipakai dalam penyelaman dasar laut. Para penyelam bekerja pada tekanan tinggi. Jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang terisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Oleh para penyelam, keadaan ini disebut pesona bawah laut. Ketika penyelam kembali ke permukaan, tekanan atmosfer gas nitrogen keluar dari udara dengan cepat. Terbentuknya gelembung gas dalam darah dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Helium yang berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Neon biasanya digunakan untuk mengisi bola lampu. Selain itu juga neon dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Argon juga digunakan dalam las stainless steel dan sebagai pengisi bola lampu pijar karena argon tidak bereaksi dengan wolfram tungsten yang panas. Kripton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Kripton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida, pembunuh bakteri, dan pembuatan tabung elektron. Radon dapat digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Namun demikian, jika radon terhisap dalam jumlah banyak, malah akan menimbulkan kanker paru-paru. Radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa, karena bila lempengan bumi bergerak, kadar radon akan berubah sehingga bisa diketahui bila adanya gempa dari perubahan kadar radon.